buat hujatan netizen. Terima kasih atas hujatannya. Saya sangat hargai dari dalam hati karena hujatan kalian adalah semangatku. Bunga Cadel sama Cadel masuk TV. Aduh, terima kasih. Buat Penny bunganya. Aku dapat bunga apa namanya? Bunga Sultan, Say. Bunga sultan. Jangan kemana-mana, kita korek perempuan ini. Tetap di Luffy. No secret. Mwah. Secret. Oke, baiklah, aku belum sempat naruh bunga ini ya. Tapi tenang, aku masih sempat untuk ngerumpi di acara Rumpi No Secret. Mwah. Baik, hari ini ya ada tamu-tamu aku cewek-cewek semuanya ya. Ini ceritanya seru-seru, ada Salsabila dan ada Salsadila dan ada Dennis itu tadi. Hai, kalian nongkrong di mana? Kalau aku nongkrong di restoran di Mall Meva. Ke pojokan dulu ya, sabar, sabar. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Mohon maaf, bulu mata aku agak panjang banget ini, nempel-nempel ke face shieldnya ya. Oke, berita pertama ini tentang Kiki Saputri yang dicium Lutfi Agisal. Waduh, ya memang Kiki Saputri itu kan konten-kontennya kan gitu ya, sering di apalah sama cowok-cowok ganteng, artis-artis, aktor-aktor. Kali ini sama Lutfi Agisal. Kalau biasanya kan netizen pada baper pengen gitu ya. Kalau yang ini reaksinya wow, luar biasa. Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Halo Kak, kakak yang kan? Iya, iya. Kak kok sedih banget sih? Sedih sih enggak ya, cuman gimana ya, banyak orang yang hujat gua. Oh iya ya gimana ya, sabar aja kan, namanya kita di dunia ini kan pasti ada pro kontra. Tapi Kiki percaya pasti kakak orang baik kok. Tetap semangat, jangan sedih lagi ya. Really? Iya, semangat, semangat. Thank you ya. Iya. Kok dicium? Ya buat gua, banyak wanita yang meninggalkan gua, bahkan menjauh dari gua karena dia malah menghujat gua atau malu, tapi lu malah support gua. Oh, ya udah, semangat ya Kak. Coba kita lihat ya apa komentar netizen, termasuk komentarnya pacarnya Kiki, yaitu yang namanya Mas Ajus. Mas Ajus. Oh, ini ada instastory-nya. Ini instastory siapa? Ini komentarnya Mas Ajus. Mas Ajus ini pacar barunya Kiki Saputri ya. Ini ada tuh wawancaranya di YouTube channel aku, Venirus Official. Coba lihat tuh wawancaranya ya. Apa-apaan sih, gak lucu, tanda seru. Tanda serunya cuma satu. Tanda serunya udah berapa? Oh, udah 2 ya, mohon maaf. Iya ya. Nah, kemudian dijawab sama Kiki Saputri. Aku juga kaget tapi kau diposting. Astaga ya. Coba kita lihat instastory-nya Lutfi. Coba aja lihat instastory-nya Lutfi. Oh, Lutfi gini. Lutfi posting gini ya. Kak, kata Kiki, Kak pacar aku marah masa katanya gitu. Kenapa marah? Kamu udah punya pacar, I'm sorry. Gue gak tahu tapi belum nikah tunangan kan. Aduh buram amat, astaga. Ya. Udah cuman gitu doang. Ini diposting percakapannya ya sama Lutfi Agisal. Aku mencium aroma-aroma bunga sultan. Ya tapi pokoknya apapun yang terjadi ini menuai komentar netizen yang akan kita bacakan di sini. Komentar netizen coba kita baca, ini adu kreativitas ya. Untung gak dibales ciumnya. Maksa banget tuh orang pengen masuk dalam daftar cowok ganteng yang dicium Kiki katanya, itu ketawa. Next yang berikutnya. Yang lain diminta ini nawarin diri sendiri katanya gitu. Berikutnya. Lagi komentar netizen bunyinya adalah, ngapa dari keren-keren turun level sih lu Kiki sekarang katanya gitu. Yang berikutnya. Ki, gue lebih rela lu dicium artis ternama, terkenal, terganteng ya. Kalau yang satu ini sih gue rasa lakinya kurang ajar tuh, laporin aja. Laporin pemaksaan katanya gitu. Ya, pokoknya netizen marah dan gak setuju. Tapi kan diposting sama Kiki. Coba kita lihat berapa orang yang nge-view itu. Viral lah pokoknya, viral adegan ini. Oh what? Apa? Yang ngapain? Nonton video ini udah 1 juta. Waktu Lutfi Agisal kesini, aku gak bikin apa-apa ya sama dia biar viral. Coba kita tanya sekarang sama Salsadila yang pernah dekat sama Lutfi Agisal. Kenapa sih diputusin gara-gara itu ya? Gara-gara itu, coba kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Salsa Dila Juwita Indrajaya, putri sulung Iis Dahlia berusia 22 tahun yang pernah berpacaran dengan Lutfi Agizal selama 5 tahun dan sempat bertunangan pada 29 Oktober 2018 ini mengaku sudah putus sejak September kemarin lantaran sering bertengkar, tarik ulur hubungan hingga tak suka cara Lutfi mempermasalahkan sebuah kata yang viral. 19 Oktober lalu, perempuan yang diduga pernah menyindir Lesti Kejora yang datang ke pernikahan Rizky dan dibully netizen karena membandingkan artis Korea dan India ini mengembalikan cincin tunangan bersama surat yang diposting Lutfi lantaran ingin diberikan bagi pasangan yang membutuhkan. Kemudian lewat tweetnya, Salsa menyindir soal cincin yang harusnya jadi privasi tetapi malah dipublikasi hingga malu disebut sebagai mantan Lutfi Agizal, sedangkan Lutfi menulis tidak pernah malu saat Salsa sedang dibully. Benarkah Salsa sempat stres menghadapi bulian netizen soal Lutfi Agizal? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada bersama Salsa Dila. Oke, ini bahasan yang panas banget. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan sama Salsa ya. Termasuk, benarkah gara-gara itu kamu putusin dia? Dan benarkah, tapi sebelumnya kita ke rumpian kata dulu. Kalau mendengar kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu ya? Anjayani. Alay. Nyinyir. Netizen. Lutfi Agizal. Yang lagi viral. Yang lagi viral. Oke, baiklah. Sekarang kita merujuk ke Google Me ya. Aduh Salsa, kamu juga termasuk yang viral dan rame ya. Iya, bunyinya. iya nih gara-gara Mas Lutfi Agizal. Gitu. Iya, gara-gara Mas Lutfi Agizal. Coba bunyinya kita lihat. Kamu dan Lutfi Agizal putus. Terus kita lihat ini, kamu kan sempat katanya cerita. Kamu lagi ke mall, udah pakai masker gitu kan. Terus tiba-tiba mbak-mbak mengenali kamu. Terus kamu sekarang dikenal sebagai, itu kan mantannya si Anjayani. Dan kamu kesel, kamu curhat di Twitter, kesel banget ya. Habis kepi melewat 2 mbak-mbak yang bilang, itu kan mantannya si gitu ya. Aduh, jelek banget reputasi gua. Kenapa sih ini? Gua maskeran kagak cukup. Kayak masker bukan gini deh, kayaknya masker wajah kayak kamu ya sekarang. Udah bukan anaknya Iis Dahlia gitu ngomongnya sekarang kamu mantan. Kan aku biasanya kan kalau ada orang lewat itu bisik-bisiknya itu anaknya Iis Dahlia atau itu kakaknya Devano gitu kan. Itu hal yang normal gitu buat aku. Jadi kemarin aku sama papa, sama tante aku kan, lagi jalan-jalan. Lagi ada yang dicari aja sih. Terus habis itu ada mbak-mbak 2 lewat ngomong, itu tuh, jadi pertamanya kan papaku di depan jalannya, itu suaminya Iis Dahlia gitu, oke normal. Itu mantannya si Anja. Astaga. Tapi aku tuh bukannya jadi marah. Iis Dahlia udah lewat sama Lutfi Agizal. Mamaku tuh gak terlalu terkenal kayaknya sekarang. Kurang viral. Iya, kurang viral. Jadi kamu keselnya tuh karena aku tuh gak kesel sebenarnya, menertawakan diri sendiri aja. Ini hal yang lucu sebenarnya buat kamu. Lucu banget karena pas dia ngomong gitu kan aku denger kan, karena dia soalnya tuh nunjuk. Astaga. Jadi aku sama tanteku langsung diem terus kita langsung ketawa. Oh ya ampun. Jadi sebenarnya ya lucu gemes gimana Kalau gitu. di Twitter kan jadi bahan bercandaan tuh sama warga Twitter. Kalau dipindah ke Instagram ya beda lagi. Gitu. Makanya sekarang kamu tuh juga banyak ini posting-postingnya di Twitter ya. Iya, emang aku lebih banyak postingan di Twitter sih. Gitu ya. Karena menurut kamu follower jenisnya beda tuh komentarnya antara Twitter sama Iya, Instagram. lebih asik, lebih santai aja. Jadi itu konteksnya bercanda gitu ya. Tapi benar nggak sih bahwa kamu itu emang gara-gara dia viral dengan hal itulah yang membuat pemicu akhirnya kalian putus. Padahal menurut dia kamu itu bidadari loh. Coba kita lihat ini. Waktu kita undang ke sini Lutfi, kita tanya tentang Salsa. Apa komentarnya? Putus. Sambung. Salsa Dila. Bidadari. Yelah. Nah ini ada lagi yang menjadi tanda tanya kita ketika Salsa Dila itu tiba-tiba posting tidak mau dikait-kaitan dengan postingan kamu. Sehingga kita menduga ada apa sih kok dia nggak mau ya kan ya. Dan tadi kamu udah menjelaskan ya itu memang sengaja supaya tidak menyerang dia. Iya karena. Tapi dia setuju. Gini Kak, di saat awal dia tidak melihat apa tujuan saya. Tapi kesininya dia lebih tahu, yaitu buat menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman ya impact sosial media ini ya biar meredam dulu gitu loh. Fokusnya biar ke saya, biar orang tidak terdistract dari apa yang saya pengen edukasikan ke hal-hal yang lain. Iya emang gitu. Apa? Emang gitu seperti yang dia bilang. Kamu ngerti apa tujuan? Enggak, aku nggak ngerti. Jadi aku tuh sebenarnya gini loh tante, kan aku pernah dia tuh kan pernah bikin story tuh nyindir temennya. Terus abis itu tuh huruf-huruf yang inisial temennya tuh
bedain warna gitu, jadi aku tahu gitu kan. So aku bilang nggak usah lah kayak gini gitu kan, jelek buat kamu juga. Lagian masa dilihatnya di Instagramnya kan ada gelarnya tuh, masa dilihat orang berpendidikan ada gelarnya bikin story-nya kayak gitu, aku bilang gitu kan. Cuma dia nggak mendengarkan. Terus aku udah pernah kayak agak sedikit memohon gitu sih ke dia, jangan bikin konten kayak gini lah, masih banyak kok konten-konten lain yang bisa diangkat terus netizen suka. Dan dia kan maksudnya sarjana psikologi ya, harusnya dia bisa bikin konten YouTube tentang mental health. Karena kan di Indonesia pembicaraan tentang mental health ini yang aku lihat kan masih tabu juga ya, kayak tentang pergi ke terapi, pergi ke psikolog, psikiater itu kan masih tabu juga. Mungkin kenapa dia nggak itu aja gitu. Jadi waktu dia mau bikin konten yang tentang kata-kata itu cerita ke kamu nggak dia mau bikin gitu? cerita. Oh cerita, kamu udah bilang jangan? Udah bilang jangan. Karena kayak Terlalu nyata ingin menyindir sesuatu, iya, seseorang. Gitu, kamu udah bilang enggak? Udah. Terus ketika dia nekat, benarkah itu yang membuat juga pemicu kamu akhirnya ya udahlah, udahan aja ya, bye. Karena akhirnya kamu dan keluarga yang diserang juga. Aku sebenarnya lebih ke gini sih Tante, lebih ke kok pendapat aku nggak dihargai ya. Oh, oke. Itu sebenarnya salah satu pemicunya. Tapi benar nggak sih bahwa kalian tuh sebenarnya udah lama putus sambung juga? Itu benar. Itu benar. Dan kamu tuh orangnya, kata mama ya, orangnya tuh sebenarnya agak mager gitu sebenarnya, agak males untuk memulai sesuatu yang baru, makanya putus nyambung gitu. Dulu sih iya, cuma kayak karena semakin kesini kayak I realize that kalau nggak memulai sesuatu yang baru tuh kan aku stuck di zona nyaman kan, dan kalau stuck di zona nyaman ya nggak bakal kemana-mana juga. Dan ternyata zona nyaman ini banyak nggak cocoknya ternyata. Oke, baiklah. Nah ini ada postingan dari Lutfi juga nih ya, bunyinya gini. Ini apa komentar kamu? Bunyinya Mas Lutfi banyak waktu ya? Banyak tenang dulu. Yang banyak waktu dia ya. Oh ini tentang cincin yang dikembaliin ya kan? Kamu kembaliin cincinnya? Kenapa sih dikembaliin? Soalnya kan jadi tuh waktu itu dia ngasih cincin ke aku karena abis itu kan dia abis bikin salah nih ceritanya. Terus abis dia itu tuh abis bikin salah dia ngasih cincin ke kamu, bukan cincin tunangan bukan ya? Bukan. Kalau tunangan kan pasti bikin acara gede. Oh iya. Gitu Dia cincin kan. permintaan maaf. Dia bikin salah apa? Nggak Ada dengerin deh kamu juga? pokoknya. Pokoknya ada dia bikin salah, dia ngasih ini. Jadi kayak Salahnya apa, selingkuh? sebagai simbol, enggak bukan sih. Bohong. Adalah pokoknya. Nggak dengerin omongan kamu. Ada pokoknya Tante. Ngomongin orang. Terus? Iya, terus habis itu dia beliin itu. Oke. Terus kenapa itu yang dikembaliin? Ada lagi nggak yang dia kasih? Kenapa nggak semuanya aja kamu balikin? Karena yang lain kan kado ulang tahun. Oh, karena ini kado permintaan maaf jadi dibalikin. Iya. Nah ini ada postingan dia yang bilang gini nih. Dia ngerasa ditinggalin ya. Kalau aku nangkepnya dia bilang gini. Dulu aja waktu dibully aku yang selalu belain. Kenapa sekarang nih, saat dia terjatuh atau dibully banyak orang yang tidak pernah malu dengan apa yang terjadi padanya. Justru saya support dan bangga dengan dia karena dia kuat menghadapi cobaan itu. Mungkin dia lupa akan hal itu katanya gitu. Terkadang kebaikan Tante, dilupakan. Kayaknya kalau nulis hal itu L-nya 1 ya. Oh, Ini hal, ruangan. Ya, kalau udah putus terkadang 9 kebaikan itu dilupakan karena 1 kesalahan dan seakan terlihat seperti 9 kesalahan dan lainnya hanya ada 1 kebaikan. Mungkin dia lupa gitu. Gitu emang? Enggak sih, maksudnya kayak emang banyak masalah aja dari awal. Cuma ya ini trigger terakhirnya gitu. Oh ini trigger terakhirnya. Oke, coba ini. Kita pernah ngundang tahun berapa sih? 2016 ya. Itu pacaran berapa lama waktu itu? Kamu Baru berapa bulan. Waktu itu kan belum ngaku kalau kamu pacaran sama dia. Coba Iya. kita. Maaf ya. Spesial itu kan? Oh, hi darling. Hai darling loh. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Udah akrab banget sama Mama Iis, akrab ya. Lebaran kemarin udah datang ya silaturahmi ya. Lebaran ketiga. Lebaran ketiga. Lebaran ketiga. Kamu udah ketemu sama Mama Iis. Dia udah ketemu sama mamaku, papaku, ayahku, ibuku, nenekku. Oh, kamu punya papa, mama, ayah, ibu juga? Iya kan aku spesial. Oh, karena Orang tuanya kamu 4. Oh, gitu. Oh, iya betul. Terus kamu juga ini apa namanya udah pernah ketemu orang tuanya ini juga? Aku udah pernah ketemu mamahnya. Oh, mamahnya udah pernah ketemu. Oh, oke, baik. Dia pertama ketemu aku dia langsung gini, kamu percaya nggak aku pernah tes di Curug? Hah? Terus dia langsung nunjukin foto gitu. Oh iya. Udah aku cuma gitu doang. Tapi gak keterima waktu itu, 2000. Dan tujuan kamu nunjukin itu apa? Mencari kesamaan ya? Sebagian dari trik.
Lama loh kamu sama dia ya? Iya, lama banget. Lama banget ya? Enggak, tapi sebenarnya kan ini yang dia posting kemarin itu viral tuh Lutfi Agizal. Sampai sekarang dia viral. Segala yang dia lakukan itu viral gitu. Itu baru sekarang inikah dia memang posting hal yang buat kamu, aduh jangan ini deh. Atau dari dulu-dulu tuh sebenarnya juga pernah yang melakukan hal di postingan yang kamu sebenarnya nggak setuju juga gitu? Pernah. Tapi kayak dulu tuh kalau aku bilang hapus nggak, dia langsung hapus. Oh, oke. Kalau sekarang ini dia nggak nurut. Enggak gitu. Oke, ini yang berikutnya ya. Bener nggak bahwa dia itu pernah nge-stalkingin kamu? Iya nggak? Bener nggak? Bukan, pokoknya dia tuh pernah beberapa kali kamu nggak sengaja ketemu. Bukan nggak sengaja ketemu sih. Lagi ngopi, ketemu mantan lagi sama titik-titik. Kenapa ya bisa ketemu mulu? Emang pertemuan itu terkadang tidak disengaja. Banget katanya gitu. Gimana ya? Sebenarnya aku nggak mau cerita secara publik kayak gini, soalnya kan aku sebenarnya masih kasihan sama dia gitu loh. Kayak apa ya, jangan sampai dia ini makin dibenci aja sama orang. Jadi kan teman aku punya coffee shop itu masih kecil lah pokoknya. Bukan kayak kopi lain-lainnya yang udah terkenal gitu. Dan ini tuh cuma kayak corner coffee shop yang kecil banget tempatnya. Terus abis itu juga belum naik namanya, kok dia bisa tahu gitu loh tentang coffee shop itu. Kecuali dari postingan aku, karena kan oh ya ini teman aku. Jadi karena aku di situ cuma berdua sama teman aku yang punya coffee shopnya, dia udah lagi beres-beres, aku kayak agak takut sih sebenarnya. Jadi aku telepon teman aku untuk kesana gitu. Jadi kamu yang ngerasa bahwa ya karena udah 5 tahun, mungkin perpisahan ini cukup nggak mudah diterima, mungkin ada yang nggak mudah terima perubahan ini. Sebenarnya sih aku tuh orangnya cepet adapting aja sih. Aku orangnya cepet adaptasi aja. Cuma mungkin kan setiap orang beda ya. Mungkin kalau aku cepet untuk memulai kehidupan lagi, Mas Lutfi belum siap gitu. Jadi proses. Dan kamu harapannya ke depan apa sih buat dia? Sebenarnya aku tuh berharapnya adalah ya dia bisa lebih bijak aja sih. Apa yang harus di-upload, apa yang harus enggak. Kan kalau kayak gini jatuhnya privacy ya, dan itu kan mengganggu aku banget nih, jujur aja. Ya semoga, aku sih cuma berdoa kayak semoga Mas Lutfi ke depannya bisa memulai hidup lagi. Oke. Kemungkinan balik? 1 sampai 10? 0,5. 0,5. Oke. Jadi enggak ya, kamu menuju ke move on aja ke depannya. Oh baiklah. Nah kalau sekarang kita lihat bisik-bisik tetangga. Kalau tetangga yang ini, apa pendapat kamu Salsa? Ini juga viral. Coba kita lihat berikut. Mana videonya? Nah, ini juga viral. Kamu pernah waktu itu dituduh pas posting katanya menyindir. Benarkah itu sebenarnya? Langsung aku klarifikasi sama kamu. Enggak sih, cuma kan kayak banyak kalau di social media kayak video-video orang nangis di nikahan mantan tuh kan kayak ganggu gitu loh liatnya. Terus ya udah gitu aja. Itu sebenarnya pendapat secara umum bahwa kamu kalau dihadapkan pada kondisi itu menurut kamu enggak gitu. Iya, kalau aku ada di posisi pengantennya gitu kan. Oh gitu, itu aja sebenarnya. Itu aja pendapat sebenarnya. umum. Pendapat umum aja. Dan itu di Twitter karena kamu anggap masyarakat Twitter lebih terus ada terbuka. capture. Terus di capture masuk Instagram. Jadi ya rame lah ya. Iya. Oke, kalau yang berikut ini coba kita lihat. Hai guys, selamat malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian di mana? Di pinggiran ya? Di pinggiran ya. Males. Aduh, kalau di pinggiran ya udah kasih teman sama kita, maaf ya. Maaf ya. Bye. Sultan kok nggak bisa ngomong R? Nggak apa-apa nggak bisa ngomong R. Yang penting HP-nya banyak ya. Kameranya 3 ya. Aduh Nisa. Kamu apa? HP kamu apa? Ini HP yang Viva. HP Cina. Nggak bisa beli iPhone ya? Nggak bisa kan? Astaga. Ya sama seperti Mas Lutfi Agizal yang sekarang banyak hatersnya. Ini juga banyak hatersnya. Kalau kamu lihat ini, kalau kamu ketemu orang ini, kamu pengen ngomong apa sebenarnya Salsa? Nggak pengen ngomong apa-apa sih. Nggak berpengaruh juga sama hidup aku kayaknya. Nggak berpengaruh. Coba langsung kita panggilan. Inilah Dennis yang suka nongkrong di restoran di mall mewah. Silakan masuk Dennis.
Silakan duduk, Denis. Ya, kita nongkrong anggap aja ini lagi di Mall Mewah ya, Denis ya. Denis, kamu kenal sama Lutfi Agizal? Tahu, anjay. Iya, Anjayani ya. Bener gak bahwa TikTok kamu yang bikin kesel banyak orang itu sudah ditonton oleh seluruh penduduk Indonesia sehingga akibatnya adalah bunga-bunga sultan kamu semakin laris manis. Panas kan? Panas kan? Kesel kan? Kita bahas siapa sih ini perempuan ini sebenarnya. Tetap di Ruby No Secret. Denis Karista, selebgram ini viral karena video TikTok dirinya tengah nongkrong di mall bersama teman-temannya dan mengaku sebagai orang kaya yang tidak bisa berteman dengan orang yang nongkrong di pinggiran hingga dibalas oleh pengguna TikTok lainnya yang menyindir dengan memperlihatkan kolam renang dan rumah mewah dan sejumlah artis seperti Inul Daratista dan Denny Cagur yang merepost unggahan Denis dan menandai Raffi Ahmad, Ruben Onsu, dan Eko Patrio yang sedang makan di pinggir jalan. Pemilik toko bunga ini dikabarkan pernah menipu kekasih Boy William, Karen Vandela karena pesanan bunga yang harganya lebih dari 4 juta dan akun @faraseto yang membeli bunga seharga 30 juta namun tidak sesuai ekspektasi. Perempuan yang dibully karena cadel ini disebut akun @Jenny Adriani pernah berhutang ke beberapa supplier bunga dan tidak dibayar bertahun-tahun hingga puluhan juta. Benarkah Denis beli followers di Instagram karena ingin tenar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.